Ya, selamat siang menjelang sore. Ya, Alhamdulillah bisa bertemu kembali di perkuliahan praktikum animasi komputer. Ini yang harusnya sih menginjak ke pertemuan ke 7 ya, kalau nggak salah. Kita ada hutang satu pertemuan 2 pekan yang lalu, gitu ya. Saya nggak bisa mengikuti, nggak bisa hadir. Jadi hari ini materinya ada 2, gitu ya. Jadi dianggap 2 pertemuan karena ada 2 materi yang disampaikan. Mudah-mudahan sehat semua, nggak ada kurang suatu apapun. Tidak ada yang sakit, apalagi kena terinfeksi COVID ya, COVID-19. Saya sendiri alhamdulillah sehat. Setelah hari Jumat kemarin saya udah kasih gambaran bahwa saya berinteraksi dengan penderita COVID ya, karena mengantar yang bersangkutan ke rumah sakit. Dan alhamdulillah hari Jumat saya swab tes, hasilnya dapatnya sore menjelang maghrib dan itu negatif. Kemudian saya tetap isolasi mandiri dan saya swab tes lagi untuk memastikan hari Senin kemarin ya, untuk memastikan apakah siapa tahu gitu ya, virus ini baru muncul gitu. Dan alhamdulillah swab tesnya Senin pagi dan Senin sore sudah keluar dan hasilnya juga alhamdulillah negatif. Memang selama sejak saya interaksi erat dengan penderita COVID, sebenarnya nggak erat-erat bener karena cuma nganter aja ke rumah sakit sekitar 30-40 menit, tapi ini jadi masalah khawatirnya karena namanya virus ada yang cepat gitu ya, hebat. Lalu mungkin kondisi badan kita pada saat itu juga lagi menurun ya, jadi mudah untuk bisa menerima virus. Tapi alhamdulillah juga saya yakin optimis badan saya juga kondisinya juga baik. Selama isolasi mandiri itu tidak ada gejala apapun kecuali satu gejala pengen makan terus ya, pengen makan enak terus gitu. Jadi ya akhirnya selama isolasi mandiri malah berat badan nambah kayaknya nih. Karena nafsu makannya malah makin bertambah gitu. Ya itu pengalaman dari pandemi ya. Sejak pandemi ini muncul saya sudah memperkirakan cepat atau lambat hal ini terjadi ke diri saya sendiri. Makanya saya berusaha untuk menjaga imun saya dengan baik. Salah satunya adalah saya udah berapa kali udah sampaikan sama kalian ya. Dalam kondisi begini ya kitanya yang harus dijaga imunnya. Kita nggak bisa mengharapkan orang lain untuk imunnya bisa baik. Kitanya gitu. Jadi kitanya sendiri. Kalau saya pribadi menjaga imun ya pakai 3M protokol itu. Jadi mungkin di antara kalian dia ketemu saya di kampus, ya cuma absen aja saya datang, lalu langsung pulang, tidak berinteraksi dengan siapapun yang ada di kampus, kecuali ngobrol-ngobrol dekat, tapi nggak terlalu akrab ya. Jadi kesannya memang nerd jadinya, tidak mau bergaul. Kalau terpaksa harus ngomong ya pakai masker, ya sampai lepas masker. Kemudian sering cuci tangan, hand sanitizer. Saya suka ngopi gitu ya, dan ngopi saya suka di coffee shop kalau pengen ngopi. Kalau ngopi di rumah bosan ya coffee shop. Tapi justru yang saya tanya adalah kapan sepinya gitu. Jadi bukan kapan ramainya ke barista atau pemilik coffee shopnya. Pada saat dia ngomong sepinya pagi-pagi Pak, selalu sepi, saya pagi-pagi datang. Jadi tidak berkerumun gitu.
di tempat itu gitu. Ini salah satu tips gitu ya, menghindari mudahnya imun turun dari penyakit. Yang berikutnya adalah minum vitamin. Jadi ini nggak berapa kali saya ulangi ya. Nanti saya masukkan di Instagram pengalaman saya ini. Jadi vitamin C, D, dan zat besi itu rutin saya konsumsi hampir setiap hari. Tidak mudah kena penyakit ya jadinya. Kemudian yang terakhir ya hidup sehat saja, makan sehat, olahraga pagi, jalan keliling komplek sekitar 1,2 sampai 1,4 kilo lah, rutin tiap hari. Tidak tinggal ya, tidak akan bisa menurunkan badan saya secara signifikan, tapi tidak-tidaknya membuat badan segar aja. Jadi tidak lesu badan itu. Ya, ini mudah-mudahan jadi semacam pelajaran buat kita semua ya untuk bisa menjaga kesehatan, menjaga imun kita dengan sebaik-baiknya. Karena saya lihat di Palembang itu secara umum sudah banyak kendor ya, sudah banyak close. Minggu lalu ada dosen sospol yang meninggal, Pak almarhum Doktor atau siapa Joko Siswanto ya. Dosen sospol meninggal, COVID juga. Jadi udah ada beberapa, mungkin ada 3-4 dosen yang COVID meninggal karena COVID. Kabar-kabarnya sih karena tertular dari istrinya. Jadi awalnya istrinya yang kena, lalu dia mengantar ke rumah sakit, berobat, akhirnya dia yang kena. Karena imunnya atau punya penyakit bawaan, sehingga penyakit itulah yang membuat COVID itu sebagai pemicu, dan penyakitnya itulah yang membuat penyebab penyakit meninggalnya. Gitu. Tapi saya nggak tahu persis penyakitnya apa. Tapi kalau umur sudah 55 tahunan gitu ya, sudah punya banyak beberapa penyakit barangkali, sesak napas dan sebagainya. Baik, itu yang perlu saya sampaikan, yang barangkali ada yang bosen ya dengan informasi yang saya sampaikan, tapi saya sendiri alhamdulillah nggak begitu bosen karena memang kondisi kita pandemi sudah merupakan kewajiban saya untuk saling mengingatkan terhadap penyakit COVID ini. Seperti biasa, silakan diaktifkan kamera depan di laptop maupun di handphone. Ini kalau saya perhatikan masih ada yang belum mengaktifkan. Semata-mata untuk menghargai, ada Clara, ada Krisyanti, Dewi, silakan diaktifkan, Risa, Bukron, Hafiz Jovanka ya, silakan diaktifkan, Asma Nizar, Aidil Fikri kayaknya baru bangun tidur, kayaknya sih. Apa-apa, istirahat aja, istirahat yang cukup ya. Riza Wira nih gelap. Nah, oke. Ikrom punya mobil baru di belakangnya di garasi deh. Kuliahnya. Ada mobil sport baru yang dibeli sama Ikrom. Gufron Otarandi nih gaya rambut baru ya, Gufron? Saya new style atau saya ini yang baru tahu? Nggak kedengeran guys. Baik, kita mulai materinya. Oh ya, jangan lupa juga mengcapture ya kegiatan kita, kuliah kita pada siang hari ini, dan juga daftar hadir. Baik, ini namanya Brutus, tapi sebenarnya bukan, ini nama ini aja, tulisan di contoh project buatnya gitu ya, Brutus. Brutus itu, Brutus, materi tentang Brutus ini itu tentang opening title infotainment ya. Jadi kalau biasanya, tapi sekarang sih udah lebih canggih lagi ya.
Kalau nonton infotainment, saya udah lama nggak nonton infotainment di TV ya. TV saya hanya dipakai untuk nonton YouTube malah. Jadi nggak nonton infotainment TV lagi gitu. Nah itu ada opening title. Jadi setiap infotainment itu opening title di awal. Nah, opening title ini menggunakan efek ya. Yang mana efek itu seolah-olah kayak ghosting ya. Minggu ini saya lagi tertarik dengan istilah ghosting apa ghosting. Tiba-tiba menghilang gitu. Nah, ini huruf-hurufnya tiba-tiba muncul kalau ini. Ini bukan tidak menghilang ya. Jadi dia tiba-tiba muncul. Jadi yang tadinya tulisan Brutus tiba-tiba muncul ada tulisan yang lain. Gitu. Dan ini tanpa menggunakan efek sama sekali. Jadi menggunakan parameter animator yang digunakan antara scale, fill, position, dan blur. Nah, dengan tool ini maka bisa dibuat banyak sekali kemungkinan animasi teks yang tidak akan ditemukan di software animasi lainnya. Nah, nanti di tugasnya bisa kamu kreativitas aja gitu ya. Munculin apa ini tampilan si Brutusnya ini gitu. Jadi diatur sedemikian rupa lebih menarik versi kalian ya. Jadi orang lebih suka apakah lihat dari komposisi hurufnya, komposisi warnanya, kemudian komposisi tampilan animasinya. Sambil diobservasi di internet, mungkin orang sudah pernah buat, lalu bisa kamu modifikasi. Sekarang kita melihatkan contohnya. Sudah tampil ya? Kalau belum tampil disampaikan deh. Nah, seperti ini. Jadi Brutus itu berita utama selebriti, betul ya? Brutus. Seperti ini. Tapi nanti tolong aja ditambahin suara ya, lebih suara yang mendukung terhadap animasi ini. Dicari nanti di internet mana suara yang support dengan ini gitu. Oke. Saya rasa tidak terlalu sulit ya. Mudah-mudahan ya, karena kamu udah lama materi ini, jadi tinggal diklik-klik aja sih sebenarnya nih. Ditulis, kayak diketik gitu ya, nanti diklik-klik aja. Tinggal ya buat kreativitas aja ya. Kamu nanti awalnya langkahnya buat dulu Brutus ini, gitu dicoba dulu, gitu ya. Kemudian setelah itu baru dimodifikasi. Gimana tampilan bagusnya. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Materi yang kedua ini sebenarnya sudah ada dipelajari waktu praktikum multimedia ya. Tapi tampilan di animasinya lebih menarik aja gitu. Yaitu perhitungan mundur. Ya, perhitungan mundur. Belum tampil. Ya, ini laptop saya ternyata udah jadul ya. Untuk mengupload sebuah file aja butuh waktu lama. Jadi mulai terpikir untuk beli laptop baru, nabung lagi gitu ya. Nah, ini dia. Countdown to zero, countdown to zero. Jadi ngitung mundur. Kemarin kan di multimedia sudah pernah buat ya hitungan mundur.
Yang sekarang hitungan mundurnya agak sedikit lebih menarik gitu ya. Jadi ada komposisi warnanya, jadi pakai efek numbers ya. Nanti di situ ada, kita akan buat animasi hitung mundur dan hitung acak secara real time. Nah, biar lebih menarik, diberi animasi efek radio waves. Jadi ada gelombang radio kesannya kayak gitu. Dan radar manual dengan background warna-warni cerah karena diberi blending mode. Jadi lebih berwarna-warni, itu aja. Ya. Tidak terlalu banyak juga, halaman cuma 12 halaman kurang lebih. Jadi saya rasa ini juga cepat, makanya ini digabung dengan materi si apa tadi, Brutus tadi. Gitu. Mudah-mudahan tidak memakan waktu lama kalian pelajarinya, kemudian membuat tugasnya. Sekarang kita tampilkan contohnya ya, contohnya. Nah ini dia, mudah-mudahan tampil ya. Detil ya, jadi dia satunya itu 1 detiknya itu ada 1 koma gitu ya, ada 10 lagi di dalamnya gitu, jadi nggak hanya 1, 2, 3, 4 gitu, tapi ada dalamnya lagi, ada lagi 10 lagi, jadi 1 koma ya, 9 koma, 8 koma sampai nanti 0 koma sampai 00 kayak gitu. Nah ini nggak ada musik juga, jadi tolong nanti ditambahkan musiknya ya. Belum muncul Pak. Maaf. Oh belum muncul. Ya. Saya jadi basi ini ngomong-ngomong gitu aja nggak muncul. Oke, thank you, Bagas. Yang lainnya mungkin muncul di kamu aja, guys. Nah ini kayak gini tampilannya. Jadi lebih bervariasi secara tampilan animasinya aja. Kalau kamu di multimedia kemarin kan dia sudah ada bawaan di Premiere Pro-nya ya. Nah kalau yang ini cenderung nanti pakai animasi tambahan yang ada di fitur yang ada di aplikasi After Effects-nya. Gitu. Nanti tambahin spotting ini ya, mau suara ya, untuk buat nanti yang kamu buat di tugas untuk ini gitu. Jangan seperti ini kosong gini, kurang menarik ya. Tambahin dengan suaranya. Oke. Saya seperti itu dulu ya materi siang ini. Jadi yang pertama itu ada Brutus untuk menampilkan opening title ya. Kemudian hitungan mundur. Nah, nanti tugasnya gimana, Pak? Apa satu-satu? Jadi tugasnya digabung aja. Nah, nanti kamu gabungin videonya. Di tugas itu digabungin videonya antara Brutus dengan si hitungan mundur tadi. Biar nggak 2 kali upload gitu. Ya. Jadi digabungin. Ya pakai edit ya, digabung nanti. Jadi kamu tampilin Brutus dulu soal itu opening title-nya, kemudian yang atau dibalik ya. Jadi hitung mundur dulu, baru tampil opening title. Jadi seolah-olah hitung mundur itu menunjukkan akan muncul opening title. Ngerti nggak kira-kira? Paham nggak maksudnya? Paham Pak. Paham. Jadi hitungan mundur itu nanti setelah nanti 00 muncul opening title-nya gitu di Brutus ya, kayak gitu. Jadi ada kesinambungan ya, ada kesinambungan bahwa ini dua tugas seolah-olah satu tugas padahal 2 tugas itu yang dikasih. Lalu kamu tinggal upload nanti di Instagram. Cukup ya, saya rasa itu untuk materi yang ditampilkan pada untuk materi pada siang hari ini. Mau nanya Pak, Boleh? itu 2 tugas tuh dalam 1 hashtag Pak ya?
Iya, dalam satu hashtag. Satu hashtag. Jadi lanjutan dari hashtag sekarang. Sekarang hashtagnya berapa? Praktikum 7. 7, berarti nanti 8 ya? Yang berikutnya 8 ya? 8. Tapi dikasih tahu, jadi praktikum tugas 8 tentang Brutus dan jadi gitu, Brutus dan hitung mundur gitu ya. Sesuai dengan judul ini aja, judul walaupun nanti tampilannya bukan Brutus ya. Jadi jangan sampai kamu nanti nulisnya Brutus juga gitu. Silakan judul title-nya apalah, bebas yang nanti kamu pilih. Tapi tugas kita sesuaikan dengan modulnya gitu. Jadi nanti Brutus dan materi yang tadi gitu ya. Jadi countdown to zero ya. Countdown to zero. Brutus dan countdown to zero. Tugasnya itu. Diceritakannya di deskripsi di tugasnya ya. Oke, saya rasa itu untuk penjelasan tentang materinya. Nanti bahan dan modulnya bisa dilihat di channel YouTube yang tolong diingatkan kalau ternyata itu belum ditampilkan ya seperti biasa.